Halo para stalker, balik lagi sama aku Naura di acara Story Talk with Owner. Oke, episode kali ini kita akan mengundang salah satu owner coffee shop yang letaknya tuh deket banget sama kampus kita, yaitu Mas Bono selaku owner Nescoffee. Halo Mas Bono, apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Mas Bono bisa cerita sedikit nggak sih tentang Nescoffee? Oke, Nescoffee itu tuh coffee shop tapi yang berbentuk seperti rumah. Oke. Dan juga kita tempatnya itu memang dekat dari tempat kampus. Terus di sebelah kita juga ada rumah sakit seperti itu. Apa yang membuat Nescoffee itu beda dari coffee shop lain? Oke. Kalau menurut saya sih kenapa Nescoffee itu berbeda dari yang lain, karena Nescoffee ini kita mempunyai konsep yaitu seperti rumah. Gitu. Jadi kita yang mengharapkan itu adalah customer kita itu nongkrong di sini selayaknya seperti kayak di rumah. Iya gitu. sih. Terus gimana sih awal mulanya Mas Bono memutuskan untuk kayak ngejadiin coffee shop sebagai bisnis? Oke. Kalau saya sih dulu pas di tahun 2018 itu tuh sering ke coffee shop, ya kan. Terus karena sering ke coffee shop, nah di situ saya mulai tertarik di dunia perkopiannya, bukan di dunia bisnisnya dulu, gitu. Nah di situ saya tertarik dalam dunia kopinya, terus dari situ mulai belajar di 2018 untuk belajar tentang kopinya dulu. Setelah belajar kurang lebih 1 tahun, baru 2019 akhirnya saya beranikan diri untuk ngebuka usaha ini. Kalau menurut Mas Bono sendiri, apakah tren coffee shop ini akan terus berkembang sampai nanti? Kalau menurut saya sih tren coffee shop akan terus berkembang ya, apalagi mulai banyak orang untuk tertarik buka di coffee shop karena rame dan segala macamnya. Itu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang itu tuh bakal mau membuka usaha coffee shop gitu. Apalagi misal mereka bisa memberikan harga yang lebih murah atau dengan rasa yang lebih enak atau gimana, itu tidak menutup kemungkinan sih. Oke, baik. Apa tantangan terbesar Mas Bono dalam menjalankan bisnis coffee shop ini? Tantangannya itu adalah yang pertama itu harus selalu konsisten. Entah dalam segi rasa, dari segi pelayanan, dari segi kenyamanan, itu yang menurut saya itu tantangan yang lumayan cukup menantang. Itu terus sama selalu harus memberikan inovasi baru. Gitu. Karena kalau kita yang seperti itu terus seperti itu aja, maka ya akan terus ketinggalan. Gitu. Ada nggak sih Mas selama jadi owner nemu customer tuh yang rese banget? Kalau customer rese sih dibilang sering sih enggak, cuman pasti ada ya. Gitu. Kayak contohnya ya, karena di coffee shop saya ini kan memang ada barista perempuan, entah customernya genit atau apa segala macam ya, itu sudah hal yang lumrah lah kalau di dunia F&B ya, seperti itu, kayak gitu sih. Oke, baik. Oke guys, pembahasan kita kali ini cukup menariknya. Nah, selanjutnya bakal kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Stalker. Kopi ABC plus kopinya.
Oke guys, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Bono di segmen 2. Halo Mas Bono. Oke. Balik ke pertanyaan lagi ya Mas. Boleh. Apa sih menu andalan di Nescoffee dan siapa target pasar Nescoffee? Oke. Menu andalan kita di sini itu namanya kopi susu mahasiswa. Dan targetnya sudah pasti adalah seorang mahasiswa. Oke. Apa yang bikin menu itu spesial? Karena target pasar kita mahasiswa, maka harganya juga harus sesuai dengan kantong mahasiswa. Oke. Karakter, ada nggak sih Mas karakter yang harus dimiliki sama karyawan di sini? Oke. Kalau karakter karyawan kita di sini yang pasti harus seru dan juga menyenangkan, nggak kaku dan nggak baperan. Oh. Kalau ada yang baru mau memulai bisnis coffee shop yang sama nih sama Mas Bono, ada nggak sih tips and triknya buat para pemula yang mau terjun ke dunia coffee shop ini sendiri? Kalau menurut saya sih orang yang mau membangun usaha coffee shop awal itu yang pasti saya sangat menyarankan untuk mempelajari dulu ilmu kopinya, karena banyak sekali coffee shop yang gulung tikar cuman karena ingin ikut-ikutan, terus akhirnya mereka tidak tahu isinya seperti apa, akhirnya bangkrut gitu. Makanya saya sih lebih menyarankan untuk mendalami dulu ilmu kopinya, terus mendalami juga ilmu bisnisnya, dan yang paling penting juga adalah modal. Iya sih, betul sih Mas itu. Oke, berarti kalau untuk para pemula itu sendiri, gimana caranya mereka mendalami kopi itu di mana dan gimana Mas? Kalau itu sih untuk saat ini kan banyak ya untuk kelas kopi dimanapun, terutama ada di Jakarta itu namanya ABCD Kopi. Itu sertifikatnya dia itu sudah internasional, jadi seandainya dia mau menjadi barista di luar negeri pun itu sertifikatnya udah cukup kuat sih. Berarti bisa banget untuk para pemula langsung ke luar negeri untuk jadi barista? Betul banget. Oke, makasih banyak Mas Bono telah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai sebagai narasumber di acara Stalker Story Talk with Owner. Kamu jangan tarik nafas. Aku udah itu. Enggak. Ya udah maaf.